بنعمته إخوانا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفينا وقيادتنا وقدوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تسبع ومن دعاء لا يسمع آمين يا رب العالمين. Ayuhal hadirun rahimakumullah al-hibbah. Abang, Ayu, keluarga semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki hari yang baru. Malam ini kita sudah ada di tanggal 7 ya. 7 Zulhijjah insyaallah. Ayyamul Ashar, hari-hari yang Allah istimewakan. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada hari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jika seseorang itu beramal saleh pada hari-hari itu dia lebih dicintai, amalnya lebih Allah Subhanahu wa taala cintai. Dan itu adalah Ayyamul Ashar, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah insyaallah. Dan semoga Allah sehatkan kita semua ya. Alhamdulillah malam ini kita duduk di sini seperti kata Nabi. Jadi sahabat bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi bilang bahwa mamin ayamin, tidak ada hari yang lebih baik daripada hari-hari di bulan Zulhijjah ini. Sahabat nanya, wala jihadu fisabilillah, walaupun dibandingkan dengan jihad fisabilillah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, wala jihadu fisabilillah, walaupun dibandingkan dengan jihad fisabilillah, illa rajulun, kecuali ada laki-laki yang dia kharaja, keluar, binafsihi wa malihi, yang dia keluar dari rumahnya dengan harta, dengan jiwanya dan dengan hartanya, summa yarji, tapi kemudian dia kembali tidak membawa apapun. Maksudnya apa? Seluruh dia mati syahid, hartanya sudah dihabiskan di medan jihad. Itu baru setara katanya untuk amal di hari-hari ini gitu. Artinya kita duduk di majelis ilmu malam ini, insyaallah dia lebih baik daripada jihad fisabilillah pahalanya. Amin. Malam ini malam sekali lagi istimewa. Malam ini, malam besok sampai malam Jumat itu. Malam terakhirnya malam Jumat ya. Semoga Allah berkahi kita insyaallah. Baik, hadirin rahimakumullah al-hibbah. Izin malam ini mari kita melanjutkan kalau kita baru sampai 2 baru. Kita masuk ke Al-Fajr ya. Tapi saya ingin mengajak kita lewat penjelasan yang berbeda ini insyaallah. Jadi buku tafsir ini tidak habis-habis ya. Al-Fajr di tempat Mas Budi, Mas Uli ya kemarin ya? Iya, di Telaga Biru ya. Tapi bismillah, saya bedakan nanti ya. Cuma saya ulang sedikit ya. Al-Fajr ini surat yang turun di awal masa kenabian, turunnya di Mekah. Dia surat yang ke-10. Ya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu,
Al-Fajr ini surat yang turunnya ke-10. Diawali yang ke-9 Al-Lail, yang ke-10 Al-Fajr, yang ke-11 Ad-Duha, insyaallah. Jadi dalam surat Al-Fajr ini kita akan temukan nanti 3 pesan. Kalau kita lihat dalam surat Al-Fajr, maka ada 3 pesan utama yang ada dalam surat ini, ya. Yang pertama bahwa Allah mau menceritakan tentang umat-umat terdahulu yang hebat-hebat, tapi ternyata mereka mengalami nasib yang tragis ketika mereka sombong, ketika mereka membangkang, tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekuat apapun mereka, Allah hancurkan. Itu bagian pertama dari surat Al-Fajr. Nanti bagian yang kedua tentang cobaan yang akan dialami oleh setiap manusia. Ya. Baik berupa kesenangan cobaannya atau berupa kesusahan, kesulitan. Ya, itu bagian yang kedua nanti. Dan yang terakhir, bagian yang ketiga adalah tentang hari akhir, ya. Dan bagaimana kesudahan orang-orang yang patuh kepada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi itu 3 pokok pikiran besar dari surat Al-Fajr ini. Sekarang mari kita lihat, kita lebih aplikatif, ya. Kalau bicara malam ini saya ingin kita lebih aplikatif, artinya lebih terapan. Ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajr, demi waktu fajar, ya. Ini sumpah. Allah bersumpah, waw ini waw qasam namanya, waw sumpah. Demi waktu fajar. Kalau Allah bersumpah atas nama makhluknya, itu artinya pesannya adalah kita harus memperhatikan waktu itu, ya. Kita harus memperhatikan waktu itu. Nah, kalau cerita waktu di dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebut waktu di dalam Al-Quran itu sampai 183 kali. 193 kali dengan berbagai namanya, ya. Khusus Al-Fajr saja Allah sebut 6 kali dalam Al-Quran. Al-Fajr ini waktu fajar, waktu pagi lah. Ya. Kalau kita lihat di dalam penjelasan, waktu pagi ini namanya banyak sekali dalam Al-Quran. Ya, paling banyak variasi untuk menyebut pagi. Di sini ada Al-Fajr, ada Al-Falaq, ada As-Subuh, ada Al-Ibkal, ada Bukratan, ada Al-Ghudu, ada Al-Ishraq, ada Ad-Duha, semuanya pagi, cuma beda-beda nanti maksudnya, ya. Sekarang yang pertama, demi waktu fajar, waktu pagi hari ini, ya. Kenapa Allah bersumpah dengan nama ini? Artinya ini waktu yang penting. Yang pertama, Nabi SAW itu beliau berdoa, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk umatku di pagi harinya. Maksud hadis ini apa? Nabi SAW mendoakan orang-orang yang bangunnya pagi. Nabi mendoakan, Allahumma barik li ummati, Allah berikanlah keberkahan untuk umatku ketika dia ada di pagi hari. Maksudnya apa? Orang-orang yang pagi-pagi sudah keluar, dia waktu subuh dia sudah keluar.
bukan lari pagi, keluar dulu ke masjid. Orang-orang yang mendirikan salat fajar, orang-orang yang melaksanakan salat subuh di masjid. As-subuh, subuh itu artinya napas baru. Ya. Jadi yang pertama doanya, ini doa Nabi nih, doa Nabi bahwa Nabi mendoakan orang-orang yang bangun pagi nih. Mendoakan. Iya, bangun untuk salat. Ya. Mendoakan keberkahan. Kita selama ini sudah sudah mempelajari apa yang dimaksud dengan barokah itu. Kebaikan yang sangat banyak. Artinya Nabi SAW mendoakan semoga orang-orang yang berangkat keluar dari rumahnya di pagi hari itu dia mendapatkan keberkahan hari itu. Artinya jika kita ingin dapat keberkahan, kebaikan yang banyak, keuntungan, ya, maka isyarat dari surat Al-Fajr ini adalah ya, bangun pagi-pagi. Artinya kalau kita tidak bangun pagi, nggak dapat kita doa Nabi ini. Kita tidak termasuk orang yang mendapatkan kebaikan dari doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang menarik lagi, yang kedua, jadi yang berdoa itu nanti orang yang keluar di pagi hari itu tidak hanya Nabi SAW, tapi juga malaikat. Tapi malaikat kemudian mendoakan, Allahumma a'ti limunfikin khalafa. Malaikat mendoakan, ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak di pagi hari khalafa, ganti yang lebih baik. Ya, Allahumma a'ti limunfikin khalafa. Ya Allah, jadi doa malaikat yang kedua nih buat orang yang kalau ini buat orang yang berinfak di pagi hari. Ini sebabnya kenapa Abu Bakar As-Siddiq itu, Abu Bakar As-Siddiq, beliau selalu itu melakukan banyak kebaikan-kebaikan itu di pagi hari. Pernah satu kali Nabi bertanya kepada sahabat-sahabatnya lagi kumpul begini habis subuh, Nabi nanya, siapa yang hari ini puasa? Semua angkat tangan. Siapa yang hari ini sudah baca Quran? Semua angkat tangan. Siapa yang hari ini sudah berinfak? Makin dikit yang angkat tangan. Siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Cuma Abu Bakar. Jadi sahabat-sahabat lain juga melakukan kebaikan, ya, tapi tidak seperti Abu Bakar yang dia bersegera melakukan banyak kebaikan di pagi hari. Nah, dari dua ini saja, maka kalau kita ingin mendapatkan kebaikan yang besar di pagi hari itu, ketika kita keluar subuh, kalau ini kan artinya kita keluar subuh nih, ya, keluarlah. Kalau laki-laki berarti kalau ini berangkat ke masjid, sholat di masjid. Buat laki-laki nih. Ya, terus di masjid apa yang dilakukan? Infaklah pagi-pagi. Ketika kita melangkah ke masjid berarti kita termasuk orang yang didoakan oleh Nabi. Kalau doa Nabi, kalau Nabi yang doa, insyaallah makbul. Insyaallah makbul. Karena kekasihnya Allah itu. Habibullah. Artinya jika kita ingin dapat, ini kan keberkahan, barokah. Barokah itu kan ziyadatul khair, khairun katsirun. Kebaikan yang sangat banyak, kebaikan yang terus bertambah. Kalau kita pengen dapat kebaikan yang seperti itu, maka bangun pagi. Bangun pagi. Allah bersumpah demi waktu fajar ini. Fajar itu kan kemarin infizaruz zulma anis subhi, ketika
ada seberkas cahaya merobek kegelapan di langit itu. Awal dari sebuah perubahan. Seolah-olah Allah memberi isyarat gitu. Ya, bahwa hari ini adalah hari baru. Hari ini adalah hari baru. Wahai kamu yang punya banyak dosa, percayalah ini hari baru. Jangan lagi kamu pikir yang kemarin. Ini hari baru, mulai dari titik nol lagi. Kamu sama kalau hari ini dengan orang-orang lain. Gitu. Yang kemarin biarlah berlalu, sekarang ayo kita memulai hari baru lebih baik. Kepada orang-orang yang banyak amalnya, yang berprestasi, yang banyak melakukan amal soleh, Allah juga bilang seolah-olah dengan Fajar ini, bahwa ini hari baru, amal kamu itu kemarin. Kamu baik itu kemarin. Lusa misalnya itu, kemarin lusa. Minggu lalu, bulan lalu itu kemarin, sudah lewat. Sekarang sama, kita semua mulai dari titik nol. Jadi jangan banggakan amal-amal masa lalu, amal kemarin, amal minggu lalu, amal bulan lalu. Jangan, ini sudah hari baru gitu. Dan semua orang mulai dari titik nol, siapa saja gitu. Ya. Jadi Al-Fajr ini juga memberi isyarat kepada kita tentang bahwa kita harus bergerak. Seperti namanya, salah satu nama Fajar itu kan subuh. Subuh itu nafas-nafas baru. Menyegarkan, menyehatkan, menguatkan gitu ya. Ini hari baru, oke. Nah, ini pesannya. Ini pesan yang harus, kalau kita baca tafsir Tadabbur wal Amal, maka ketika kita lihat sebuah ayat, maka kita cari tahu apa pesannya. Ya. Nah, di sini tadi berdasarkan doa Nabi untuk orang-orang yang bangun di pagi hari itu, bahwa dia akan diberikan keberkahan. Syaratnya apa? Dia keluar di masjid pagi-pagi, buat laki-laki. Ibu juga tidak ada salahnya. Tapi yang jelas dia bangun di pagi hari. Artinya tidak bangun ketika matahari sudah terbit. Ya, dia bangun di waktu fajar ketika mata cahaya ya baru secercah yang merobek kegelapan malam. Lalu yang kedua, usahakan juga kita di pagi hari itu berinfak. Usahakan betul. Kenapa? Supaya dapat kita doa malaikat ini. Allahumma ati, ya Allah berikanlah limunfikin kepada orang-orang yang berinfak itu khalafa, ganti, ya Allah ganti yang lebih baik, maksudnya ganti yang berlipat-lipat ganda. Doa malaikat, artinya kalau kita pagi-pagi itu ingin dapat dua doa tadi ini, maka infak juga. Setiap berangkat ke masjid sekarang atau keluar atau kemana atau ya berinfak. Infak pagi-pagi ngantar beras ke rumah tetangga nggak masalah. Mungkin kita nunggu biasa ini ya lakukan saya di pagi hari, misal ngantar kue, ngantar makanan, ngantar apa, silakan pagi-pagi agar apa? Dapat doa malaikat ini. Ya, agar Allah ganti dengan kebaikan yang lebih besar lagi. Doa ini dilanjutkan sebetulnya. Ya. Ini doa malaikat itu bunyinya begini, Allahumma ati limunfikin khalafa wa ajil limumsikin talafa. Ya Allah, berikanlah ganti pada orang yang berinfak pada hari ini dan segera, takut saya bacanya, hancurkanlah harta orang-orang yang kikir. Doa malaikat. Jadi, yuk pagi-pagi kita mulai sekarang kita infak, kita sedekah. Jangan nunggu orang datang ke rumah, jangan nunggu siang, jangan nunggu malam. Mulai pagi-pagi itulah. Ya. Al-ibkar, waktu untuk menyegerakan kita melakukan kebaikan. Ya. Ini amalnya. Oke. Jadi ayo kita sekarang format pagi-pagi kita itu bagaimana caranya agar kita satu bisa bangun subuh kita ke masjid, atau kalau ya ke mushola, kalau ingin ibu-ibu di rumah ya silakan di rumah. Kalau ke masjid juga lebih baik karena mendapatkan pahala yang lain, gitu ya. Ini amalnya ya, amalnya. Jadi berapa saja kita mau infak, yang penting ya kita kerjakan. Infak itu kan tidak ingat kemarin beda infak dengan sedekah?
Iya, kalau infak pemberian berupa materi, berupa barang, bisa uang, ya, pokoknya materi nih. Bisa uang, bisa makanan, bisa makan apa pakaian misalnya, atau ya lain-lain silakan. Walaupun infaknya kepada anak-anak, bangunin pagi-pagi nak salat subuh, ibu kasih hadiah nih. Itu infak juga tuh. Nggak mesti ke masjid maksudnya. Bapak, ibu bangunin bapak pagi, Pak bangun Pak, ada hadiah untuk bapak. Yes. Coklat. Ini kopi, oh iya subhanallah, betul itu. Pak bangun, kopi udah siap itu, mudah-mudahan jadi infak ibu-ibu. Ya menyiapkan pagi-pagi sekali itu. Ya ini teh hangat, ini air putih, dia lagi tidur bangunkan. Kasih misal itu kalau kita yang jantan nih galak kalah memang kalau urusan bangunnya. Entahlah kalau Mas Yuli, dulu siapa Mas? Kita kadang karena laki-laki ini balik ya aktivitas kita lebih banyak di luar sehingga ya alhamdulillah punya ada yang menemani kan. Enggak ada fleksibel itu Bu. Karena Abu Bakar dia lakukan itu sebelum sholat subuh. Sebelum sholat subuh Abu Bakar itu sudah berinfak, sudah nengok orang sakit. Sebelum subuh. Artinya tidak masalah. Cuman kan kita belum biasa nih, Bu. Kita di sini belum biasa kalau sebelum subuh kan. Orang gedor kita di rumah kita di toko orang pagi-pagi itu, apa hal kan? Iya. Iya, Masya Allah. Ya, jadi balik ke cerita kemarin, infak ini bisa berupa materi, bisa berupa berupa uang, barang, tidak hanya ke masjid, tidak hanya kepada orang lain, tidak hanya kepada fakir, orang-orang yang membutuhkan di luar, hatta kepada keluarga sendiri. Ya, suami memberi hadiah pada istrinya, istri menyiapkan, ibu niatkan gitu ya, siapkan makanan, minuman itu untuk ini dalam kerangka Bismillah pemberian saya untuk suami. Iya, sedekah subuh bagus. Atau ibu kalau ndak keluar ini, kalau jamaah mak kita saya ingat beras itu zaman nenek saya itu. Iya, iya masuknya ke segenggam. Iya itu dia. Iya, saya ingat ya kecil-kecil nenek di Bungo tuh tiap pagi dia nyiapkan dulu. Nah, dia sebelum masak dikeluarkannya segenggam. Ini untuk sedekah kita kata dia. Iya, dikeluarilah. Nggak akan lah niat, insya Allah nggak dikeluarkannya, nggak, insya Allah. Yeah. Tapi subhanallah ya, subhanallah. Nenek saya itu membesarkan semua anaknya 7 orang itu sendiri. Tapi subhanallah jadi semua anak-anaknya. Maksudnya berhasil. Allah. Ya, intinya ayo bersegera kita. Ngirim kue juga enggak apa-apa. Infak dalam bentuk nasihat bisa enggak ya? Ngirim WA, bangun gitu. Ya, atau pagi-pagi mengingatkan, ya, buat yang biasa lah dan oke. Atau bisa materi atau kebaikan yang lainnya, insyaallah. Baik. Ini dua ya. Ini dua pesan dari Al-Fajr ini ya. Sudut yang lain, saya cerita dari sudut yang lain tentang bagaimana kita mengambil pesan dari ayat ini, apa amalnya gitu. Ya. Jadi kuat sekali amal itu. Yang pertama tadi, ayo keluar ke masjid, bangunnya pagi-pagi gitu kan. Coba sekarang lihat ayat-ayat tentang ini ya. Apa yang Nabi lakukan di waktu fajar itu? Apa yang Nabi lakukan di waktu fajar? Ya, misal dalam surat Al-Isra itu aqimis sholati liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Itu yang pertama, ya, bahwa Nabi di pagi hari itu
tegakkanlah salat, ya, aqimis sholati liduluki syamsi, ketika matahari sudah tergelincir, artinya mulai dari salat zuhur dan salat asar, ila ghasyakil lail, dan ketika malam sudah datang, berarti salat maghrib dan salat isya. Wa Qur'an al-fajr, di situ dimaknai Quran Fajr itu adalah salat subuh. Quran al-Fajr itu salat subuh. Kenapa dimaknai salat subuh? Karena penulisan Quran itu tidak pakai alif lam depannya. Maka makna Quran di situ adalah bacaan subuh hari. Maksudnya apa? Bacaan Al-Quran ketika salat subuh. Makanya sunnahnya ketika salat subuh itu bacaan Qurannya lebih panjang. Ya. Jadi Quran di waktu subuh, Quran al-Fajr. Ya, jadi Nabi itu di waktu fajar ini dia membaca Al-Quran. Anak-anak penghafal Al-Quran itu jam 3 udah bangun, mereka mulai menghafal. Ternyata masuk. Agak habis subuh selesai salat jamaah, zikir, mulai pada setoran itu. Ada yang 1 halaman, ada yang 2 halaman. Padahal ngambil hafalan itu cuma sejam, antara 3:30 sampai 4:30. Itu pun di selo-selo dia salat tahajud, selo-selo dia salat witir, ya. Tapi dapat. Jadi berikutnya ke masjid, infak, maka baca Quran. Ya. Kenapa kita baca Quran di waktu fajar ini? Kenapa kita baca Quran di waktu fajar ini? Disambung ayat ini, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Karena baca Al-Quran di waktu fajar ini disaksikan oleh malaikat. Disaksikan oleh malaikat. Dan yang menarik, Bapak Ibu sekalian, ya, yang menarik ini, kenapa Allah sampai spesial katakan inna Qur'an al-fajri kana mashhuda? Quran di waktu fajar itu disaksikan. Karena biasanya kalau di waktu yang lain yang menyaksikan itu cuma satu shift, satu kelompok, satu tugas, satu malaikat, satu shift malaikat. Malaikat ini kan turunnya 1 hari 1 malam tuh 2 shift. Ada malaikat yang turun maghrib sampai ke subuh. Ada yang turun dari subuh ke maghrib. Maghrib lagi, pergantiannya. Itu pergantiannya. Makanya berbahagia orang yang puasa. Malaikat yang berangkat ke langit itu pas ditanya oleh Allah, sedang apa hambaku? Dia lagi berbuka, dia puasa hari itu, ya Allah. Nanti subuh ini, fajar ini, ditanya malaikat yang naik, dia lagi baca Quran, dia lagi sholat subuh. Yang baru datang pun menemui, jadi 2 kelompok. Jadi pertemuan nih, ibaratnya ini sedang pergantian shift itu. Yang si kok masuk, yang si kok mau balik. Tapi masih ada di posko dua-duanya. Nah, dia tuh nengok dua-duanya gitu. Ya, kalau zuhur hanya 1 shift, asar 1 shift, isya 1 shift gitu. Ya, nanti maghrib dan isya ini istimewa 2 shift dia. Tapi keistimewaannya beda-beda nanti, ya. Jadi ini disaksikan oleh malaikat. Dan yang menyaksikan ini 2 shift, ini yang saya bilang tadi ya, 2 shift. 2 kelompok malaikat. Dan Masya Allah, kalau malaikat menjadi saksi atas amal soleh kita, insya Allah mereka lah yang nanti juga akan menjadi saksi atas amal soleh kita di hari perhitungan nanti. Yaumul Mizan. Artinya semakin banyak malaikat yang jadi saksi kita. Tidak hanya anggota tubuh kita, tidak hanya bumi, tidak hanya yang lain, tapi juga malaikat dalam jumlah yang besar sekali. Ya. Jadi yang kedua, kenapa Quran itu di fajar? Malaikat menyaksikan. Nanti disambung ayat itu, fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan tahajudlah kamu di akhir malam itu bihi. Bi itu dengan hi itu nya. Tahajud dengannya nafilatan lak, sebagai tambahan ibadah untuk kamu. Maksudnya apa?
ternyata Al-Quran itu ketika tahajud itu yang saya pernah bilang selama ini, kalau Nabi itu sholat tahajud itu tidak ngitung, bukan ngitung rakaatnya, tapi lama bacaannya. Karena fatahajjad bihi, tahajud itu asal kata hajjud itu tidur, bangun tidur. Jadi tahajud itu sholat yang dilakukan sesudah kita tidur, kita bangun sesudah tidur melakukan sholat itu tahajud. Ya. Dan bihi, dengannya, artinya baca Al-Quran lagi sholat itu, tahajud lagi sebelum, ya waktu fajar maksudnya, baca. Bahkan kalau sampai disebut 100 ayat gitu. Kan ada jarak, berapa jarak bacaan Quran antara, kan masih ingat itu pertanyaan apa? Antara imsak, jarak membedakan. Bagaimana kita memberi waktu, orang dulu memberi waktu antara imsak dengan azan subuh itu. Bukanya di waktu imsak. Kalau sekarang kan jelas imsak gitu ya. Kalau dulu kan enggak kati. Cara membedakannya apa? 100 ayat. Iya, bacaan 100 ayat lah pokoknya. Kalau amma yatasaalun sampai ayat 40 sampai surah kan, tambah An-Naziat 42 82 misal. Ya. 100 ayat, qul huwallahu ahad 4 ayat, qul a'udzu birabbil falaq 5, qul a'udzu birabbin nas 6, berarti baru 15 gitu. Ya. Jadi salat ya, jadi waktu fajar ini maka juga tadi itu ya, fatahajjat bihi. Jadi konsen kita kalau melakukan tahajud itu jangan lagi sekedar, boleh kalau selama ini mungkin ya, selama ini kita sholatnya itu ngejar sujudnya agar bisa doa. Ya, ada. Karena doa di waktu sujud itu adalah termasuk waktu yang dianjurkan. Tapi sekarang juga habis Al-Fatihah, baca juga pelan-pelan. Warattilil Qur'ana tartila. Ayat warattilil Qur'ana tartila itu cerita isi tahajud itu. Ya, kan bunyinya ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awingkus minhu qalila au zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Bangunlah kamu di waktu malam, sebagian malam, baca, boleh setengah malam, boleh sepertiga atau kurang dari itu, berarti seperempat. Warattilil, dan itu bersambung artinya. Pada saat itu warattilil Quran, bacalah Al-Quran dengan tartil. Artinya tidak mesti yang hafal. Kalau tidak hafal berarti pas kita bangun, pergi kita ke ruang tengah, hidupi lampu atau ya ruangan kita bisa baca Quran biasanya, buka Quran itu baca pelan-pelan. Tidak usah, dengan tartil lah intinya gitu. Tidak terburu-buru, ya. Jadi yang lain itu fajar ini tahajud bihi tapi dengan Quran kita ya. Bihi dengan Quran. Nanti sambungannya itu. Kenapa kita baca Quran? Apa dampaknya kalau kita membaca warattilil Quran di waktu itu? Maka disebut dalam surat Al-Muzammil itu. Inna nasi'ata. Apa bunyinya itu? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil Qur'ana tartila inna nasi'atal laili hiya asyaddu wat'a wa aqwamu qila. Quran di waktu tahajud ini dia akan sangat berpengaruh, bermakna, berat dia, berbobot, bermakna, berbobot, akan berpengaruh kepada diri kita. Ya. Jadi intinya sekarang, ayo saya mengajak diri saya, keluarga dan juga kita semua, kita mulai modifikasi nih waktu subuh kita agar kita termasuk orang-orang yang terpilih. Amin. Ya, didoakan malaikat, didoakan termasuk orang yang dalam doa Nabi itu. Lalu bagaimana modifikasinya? Ya begini. Pagi sudah bangun, sebelum sholat fajar, ya boleh tahajud, tambah witir, bersegera ke
masjid buat laki-laki, siapkan infak juga sebelumnya baca Quran, gitu. Ya, saya tadi mendengar ceramah wahafidhu 'alas salawati, wahafidhu 'alas salawati, wassalatil wusta, dan peliharalah salat-salatmu. Maksud hafizu 'alas salawati itu apa? Ketika kita hafizu memelihara salat itu bukan sekedar mengerjakan salat. Saya ulang, hafizu 'alas salawati itu maksudnya bukan hanya sekedar selalu mengerjakan salat, tidak. Tapi yang dimaksud hafizu 'alas salawati itu memelihara salat itu seperti Nabi memeliharanya. Caranya seperti apa? Kan Nabi itu menganjurkan kalau orang azan jawab. Selesai azan itu sholat sunnah. Sekarang pertanyaan, kita bisa jawab enggak jawaban azan atau habis azan langsung sholat sunnah kalau kita baru bangun ketika azan? Enggak. Jadi hafizu 'alas salawati itu beda-beda nanti tiap orang, termasuk yang membedakannya adalah jarak rumah ke masjid kalau laki-laki. Kalau rumah kita ke masjid dekat berarti hafizu 'alas salawati itu bisa 5 menit sebelum azan sudah jalan. Tapi buat yang jauh, nggak bisa. Berarti dia harus 10 menit sebelumnya gitu. Jadi pas azan dia sudah ada di masjid. Sehingga bisa mengerjakan sholat sunnah. Bukan hanya mengejar sholat wajibnya saja. Ya. Apalagi sholat sunnah sebelum subuh yang 2 rakaat itu. Yang katanya yang Nabi SAW bilang bahwa siapa yang kalau kamu tahu keutamaan sholat 2 rakaat sebelum subuh itu, niscaya kamu akan berangkat ke masjid walaupun kamu merangkak. Kenapa? Khairum min humurin nu'am. Ada juga dalam hadis yang khairum lebih baik daripada dunia wa ma fihinna dan segala isinya. Pahalanya, keutamaannya itu. Walaupun Nabi ajarkan jangan panjang-panjang juga. Ringan-ringan saja kata Nabi. Salat subuh salat sunnah sebelum subuh itu yang ringan-ringan saja. Maksudnya enggak usah yang panjang-panjang. Makanya kita tengok ulama kita itu ya salat 2 rakaat sebelum subuh itu tidak lama mereka. Ya, kuliah. Pendek-pendek lah kan. Iya saya. Biasanya seperti apa? Di rumah kita memang di rumah nanti dapat hadis bahwa sholat sunnah yang paling baik itu di rumah. Ada hadis itu, ya. Tapi kalau kita ke masjid, kita dapat keutamaan duduk di masjid, karena sholat di dalam masjid, keutamaan tempatnya. Gitu. Dua-duanya punya keutamaan. Tapi kalau untuk perempuan, iya jelas. Kalau buat kita laki-laki, mana yang biasa? Kadang ada orang yang ada yang sengaja selalu sholat sunnah di rumah karena pakai hadis yang itu. Sholat sunnah itu di rumah. Hiasilah rumah kamu bis-shalah wa qiraatil Quran. Zayyinu buyutakum, hiasi rumah kamu bis-shalah dengan sholat dan qiraatil Quran. Berarti dia sholat yang mana? Itu bukan sholat wajib tuh Pak. Hadis itu, zayyini buyutakum bis-shalah wa qiraatil Quran itu, hiasi rumah kamu dengan sholat dan baca Al-Quran, itu bukan sholat wajib, tapi sholat sunnah. Artinya, sholat sunnah itu di rumah. Ya, wabil khusus lagi, ya, benar, betul ya. Agar rumah kita itu bersinar, kata Nabi. Ada yang zayyinu, ada yang nawwiru, sinari rumah kamu dengan salat dan baca Quran, ya. Agar rumah kita itu terang, jangan gelap, jangan diisi oleh, kalau gelap berarti diisi oleh makhluk lain. Walaupun lampunya nak 100 watt, 150 watt, kalau tidak ada yang salat, ada yang baca Quran di dalamnya, masuk itulah, ya. Ada makhluk lain yang nunggu rumah kita, ya. Itu ya, jadi
malaikat menyaksikan isi di, jadi 3 nih ya Pak ya pesan untuk fajar ini ya. Sholat, infak, dan Quran. Intinya bersegeralah untuk melakukan kebaikan itu, ya. Bersegeralah untuk melakukan kebaikan di waktu fajar, di waktu pagi. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran menarik, nama dari pagi itu 1, 2, 3, 4 ada 8 misalnya disebut nama. Allah menyebut nama pagi itu dengan 8 nama. Ada kalau pas matahari terbit lagi, pas matahari terbit itu namanya syuruk. Salatnya salat sunnah syuruk. Ya, Isra. Sudah itu baru ada waktu duha. Duha itu waktu yang produktif, waktu kita untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat misal. Nanti ada lagi tadi al-ibkar. Ibkar itu waktu pagi juga namanya. Tapi dia ibkar itu pesannya adalah bersegera melakukan aktivitas, bersegera melakukan amal-amal kebajikan. Ada lagi nanti tadi ya as-subh, waktu pagi, napas-napas baru. Ini hari-hari baru buat kita yang kemarin punya banyak dosa, jangan ingat-ingat. Udah kita istighfar. Nah, jadi ingat saya satu ayat. Wabil ashari hum yastaghfirun. Jadi amal lain yang juga jelas dikatakan apa yang dilakukan di waktu fajar ini, wabil ashari, di waktu sahur, bukan sahur, tapi sahur. Sahur. Beda artinya sahur, ashar, dengan sahur. Entah apa kalau sahur. Sawer apa sahur itu. Ya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ini spesial ini kalimat ini. Ayat ini maksudnya apa? Di waktu pagi juga isi dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini beberapa penjelasan di dalam Al-Qur'an terkait apa amal ketika kita diingatkan dengan wal fajr. Artinya ayo gunakan pagi hari itu sebaik-baiknya, mulailah dengan melakukan kebajikan, sholat buat laki-laki ke masjid, lalu berinfaklah, melakukan memberi orang lain, lalu yang ketiga tadi langsung berhubungan dengan Al-Quran, yang keempat zikir ya, istighfar. Itu yang disebut di dalam Al-Quran. Iya Bu. Suruk. Kenapa Bu? Syuruk itu waktunya terbatas. Hanya pas matahari itu terbit. Jadi hanya beberapa menit itu. Yang panjang itu duha. Makanya kita harus tengok. Kan ada kalender salat itu. Selalu ada waktu syuruk itu. Timingnya, waktunya terbatas sekali, dia hanya beberapa menit. Betul. Ya. Oh, iya. Iya, betul. Itu adab dalam majelis ilmu, benar. Iya. Keutamaan majelis ilmu juga besar. Ya Bu ya, maka memang yang paling baik itu jangan diadu itu. Maksudnya dipaskan antara ketika ceramah dengan syuruknya. Ya, atau jika kita syuruk itu awal duha. Ya. Artinya duha pertama sekali itu sudah mulai bisa dikerjakan kapan? Waktu syuruk itu. Nanti pertengahan 2 bisa jam 9, akhir-akhir 2 itu jam 11-an sampai setengah 12-an gitu ya. Sebelum matahari pas di atas kepala. Ya. Jadi memang baiknya itu ditandai, diingatkan juga gitu ya. Tapi kalau itu lewat, moga-moga
Moga-moga kita dapat juga kebaikan seperti karena kita sudah niat, ya Bu ya, dan bukan kita yang menyengaja menunda itu. Mudah-mudahan duha, sudah itu berarti kita udah masuk duha tuh. Duha kita itu tetap dinilai sebagai syuruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang yang enak di masjid, kemarin pagi kita salat bunyi langsung waktu syuruk. Jadi saya lagi lagi ceramah itu langsung diingatkan tuh syuruk gitu. Asal. Mungkin rindu karena ketemunya cuma sebulan sekali. Iya Bu. Majelis ilmu itu besar sekali keutamaannya karena nanti kita akan ketemu hadis yang majatama qaumin fi baiti min buyutillah yatluna al-kitab wa tadarrusuna nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyahumur rahmah wa hafafnahumul malaikah wa dzakarallahu fi man. Ada 4 keutamaan majelis ilmu yang luar biasa. Ya Bu ya. Adab majelis nggak boleh kalau lagi ceramah kita tinggalkan majelis lalu sholat, ngambil yang sunnah, nggak boleh. Kalau Ibu tanya boleh apa enggaknya? Lebih utama majelis itu. Ya Bu ya? Iya. Insyaallah dia ada keutamaan yang besar juga insyaallah. Iya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ini banyak sebentar. Saya tidak mencatat di Ali Imran ya. Izin saya buka catatan sebentar. Di antaranya Az-Zariyat surat ke-51 ayat 18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Nanti seingat saya di Ali Imran juga ada itu. Tapi sementara kita pakai ayat ini ya, surat 51 ayat 18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ada lagi? Iya. Iya. Boleh. Iya. Tapi makna yang tadi dalam konteks hafizu. Jadi boleh juga intinya kita yang penting sudah kita hitung pas nih, Bang. Misal dari rumah kita ke masjid itu 3 menit. Kita terkejar, kita tunggu azan, setiap azan kita jawab, kita sholat sunnah 2 rakaat di masjid, tapi kita tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Boleh seperti itu. Itu yang namanya hafiz. Berhitung saja. Ya Bang ya. Insyaallah. Apa Bu? Saya. Iya. Boleh. Dalilnya apa? Contohnya apa? Contohnya Asma binti Abu Bakar. Ulangi, Aisyah, maaf. Jadi kalau ibu-ibu contoh berinfak itu 2, Bu. Saya kalau 2 nama ini setiap disebut Aisyah, selain seorang ahli ilmu, akademisi, juga dia orang yang ringan, suka sekali berinfak. Jadi kakak beradik Aisyah dan Asma. Asma ini kakak ya Bu ya, kakaknya, dan dia ini sudah dibilang umur 20 dia sudah disebut Nabi masuk surga. Asma itu cara dia berinfak, setiap dia ada uang, setiap dia dapat rezeki, langsung dia keluarkan, tidak dia tunda-tunda. Aisyah beda. Itu yang saya bilang tadi. Aisyah itu setiap dapat dia sisihkan, tapi tidak langsung dia kasih. Dia kumpul dulu sampai banyak baru diberikan. Jadi kalau ibu kerjakan itu model Aisyah namanya. Kalau dalam hasanah sejarah Islam, ya boleh. Lalu kepada keponakan silahkan. Kalau itu infak sedekah
silakan, nggak apa-apa. Apalagi jika dia termasuk memang yang membutuhkan. Karena kaidahnya dalam An-Nisa itu kan dimulai dari keluarga dekat, baru keluarga jauh. Ya Bu ya, insyaallah. Karena siapa lagi yang nak memperhatikan keluarga kalau ya harus kita duluan yang memperhatikan keluarga ini. Tidak mungkin pula orang lain yang memperhatikan keluarga kita. Iya Pak. Iya, iya. Iya. Iya Pak. Iya. Kalau sedekah semua yang baik-baik dia lebih umum Pak. Lebih umum. Ini untuk membedakan kita infak dan sedekah saja ya Pak. Nah, kaidahnya dalam Al-Quran disebut itu infak. Wa'anfiku fisabilillah alladzina yunfikuna mimma razaqnahum, misal gitu. Ya, kata-kata dalam Al-Quran infak. Ya, kalau Bapak pakai paham material paham kampung berarti iya itu kewajiban datuk pada. Ya. Memang ada yang mengatakan yang apa Pak? Kalau orang tua kepada anak itu bukan infak, itu kewajiban. Ya. Atau suami kepada istri bukan infak, itu kewajiban. Kewajiban itu kan ada batasnya, Pak. Kalau sudah melewati titik terpenuhi kewajiban itu, maka dia bukan lagi wajib, hukumnya menjadi sunnah. Maka dia kategorinya sudah sunnah, infak. Ya Pak ya? Iya. Nih. Ibu ndak niat juga sudah dinilai amal soleh. Niat itu kan apa yang terbersit itu sudah jadi niat. Niat itu adalah apa yang muncul bersitan lintasan pikiran yang muncul dalam hati itu niat. Sebetulnya kalau makna niat itu kata Imam Syafi'i. Ya. Jadi bismillah, apalagi Ibu lafazkan bismillah makin kuat dia. Insyaallah. Iya Bu. Insyaallah. Iya Mbak. Yuk. Iya. Iya. Sedekah itu kullu ma'rufin sedekah. Kullu, semua perbuatan yang baik itu sedekah. Nah, infak berupa materi. Jadi sedekah itu bisa berupa materi, bisa non materi. Ya, yang lebih spesial maka kalau dia makanan atau uang infak juga. Dia termasuk kalau umum apa? Pengertian umumnya dia sedekah. Kebaikan yang dilakukan. Nggak masalah, penyebutan itu hanya masalah nama itu. Di sisi Allah itu amal soleh insya Allah. Iya, Jumat Barokah. Iya, kullu ma'rufin sedekah. Setiap semua kebaikan itu maka dia menjadi sedekah. Iya. Jadi yuk, depan ayu ada kue. Ayo kirim ke sebelah, makanlah. Itu sedekah juga namanya. Ngangkatnya itu bukan makan. Iya, betul. Ngirim air itu ke siapa yang batuk-batuk tadi itu kan. Sedekah juga. Masya Allah. Tafadhal, silakan. Baik, Al-Fajr ya. Jadi waktu pagi itu, ini saya sebut sebentar ya Pak, menyebutkan apa variasi nama-nama pagi itu dalam Al-Quran. Nama pagi itu juga disebut bukratan wa asila wasabbihu. Kita suka dengar ayat itu kan, wasabbihu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Bukra itu pagi juga, tapi makna paginya adalah bukrata itu Allah kalau pakai kata bukrata dalam apa Al-Quran, wasabbihu bukrata wa asila,
Bertasbihlah kamu di waktu pagi dengan istilah bukratan, itu artinya segera. Waktu untuk bersegera. Waktu pagi di mana kita dianjurkan untuk bersegera melakukannya. Jadi kalau wasabbihu bukratau wa asila itu, maka bersegeralah kamu bertasbih kepada Allah di waktu pagi itu. Dahulukan, prioritaskan gitu. Sama seperti dalam Al-Quran pakai juga nama tadi al-ibkar. Jangan tunda-tunda kalau ada perbuatan baik itu, jangan ditunda-tunda. Al-ibkar waktu pagi untuk kita menyegerakan berbuat baik gitu. Maknanya seperti itu. Kalau as-subuhu tadi nafas-nafas baru, maksudnya apa? Subuh itu, pagi itu adalah hari baru seperti yang saya sebut tadi itu. Buat kita yang sudah baik, jangan merasa bahwa kita sudah baik gitu. Ini hari baru, dari titik nol lagi gitu. Buat kita yang punya banyak kesalahan, masa lalu yang tidak baik, ingat, ini hari baru, ayo kita mulai lagi gitu. Allah akan ampuni juga, tidak akan kalah kita sama orang yang baik, karena ini startnya sama-sama dari nol. Kita mulai dari nol. Al-Falaq itu juga pagi. Tapi dia konteksnya adalah Al-Falaq itu diingatkan tentang banyaknya kejahatan di waktu malam. Jadi Al-Falaq itu adalah waktu berakhirnya kejahatan malam. Kejahatan maksudnya kemaksiatan dan segala macamnya. Ya. Itu pagi. Sekarang ayat iya. Walayalin asyar. Waktu malam. Ya, Pak. Walayalin asr, dan malam yang 10. Sekarang pertanyaan, kenapa Allah sebut malam? Yang pertama, karena ternyata nama waktu yang paling banyak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah waktu malam. Ya. Tadi dari 193 kali penyebutan nama waktu dalam Al-Qur'an itu, 73 kali itu menyebut kata malam, al-lail. 73 kali, ya, berulang-ulang. Walaupun nanti kalau dicampur, jadi al-lailnya saja 73, lailannya 4 kali, lailah 8 kali gitu. Bayatan, malam juga itu artinya 3 kali. Sekarang kenapa Allah sebutkan waktu malam itu banyak? Yang pertama, malam itu adalah libasa. Wa ja'alnal laila libasa, dalam surat An-Naba ayat 10 itu, dan kami jadikan malam-malam itu sebagai libas, sebagai pakaian. Maksud pakaian itu penutup, selimut, ya. Maksud berikutnya adalah malam itu adalah waktu privasi kita. Waktu yang memang kita diberikan kesempatan untuk mengisi dengan kebutuhan pribadi kita, ya istirahat, ya tidur, yang privasi lah dan sebagainya gitu ya. Yang kedua, malam itu istimewa karena Al-Quran pertama sekali itu diturunkannya di malam hari. Allah bilang dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 itu, Inna anzalnahu fi lailatim mubarak. Sungguh kami turunkan kepadanya Al-Quran itu di malam hari yang penuh dengan keberkahan. Nah, yang ketiga, hadis kali ini ya Pak ya. Kenapa malam? Karena Allah itu turun ke bumi di waktu malam, wabil khusus di akhir malam. Untuk apa? Di sini dikatakan untuk mendengarkan, untuk mengabulkan orang-orang yang meminta.
untuk mengabulkan orang-orang yang mohon ampun kepadanya, untuk mendengar orang-orang yang berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, amalnya tadi berarti malam jadikan dia untuk tidak hanya pagi hari membaca Al-Quran, tapi malam juga kita isi dengan membaca Quran. Tabarok. Atau paling tidak tanpa buka mushaf sebelum tidur itu Kulhu, Al-Falaq, dan An-Nas. Baca seperti kata Nabi kepada Fatimah itu, juga ditambah dengan tasbih 33, subhanallah, walhamdulillah 33, dan takbir 33, tidak digenapkan 100 dengan ya. Ya, jadi Allah itu turun ke bumi di waktu malam. Untuk apa? Sekali lagi tadi, untuk mengabulkan doa orang-orang yang meminta. Untuk mengabulkan, untuk menerima taubat orang-orang yang memohon ampun. Untuk mendengar keluh kesah. Jadi gunakanlah waktu malam itu untuk kita tadi secara pribadi, privasi, untuk komunikasi sama Allah. Dan memang kita dibuat hari ini terbalik Nian, dengan kemajuan teknologi, dengan ya entertain hari ini. Kita itu kalau dulu godaan kita TV, lahdak lagi TV ini ngetop berubah jadi internet berubah gini juga HP. Internet itulah masuk tidak lagi cuma di komputer, tapi sudah masuk ke HP kita kan. Nah, godaan kita hari ini itu malam-malam nih, iya, walau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nunggu jam 12 nunggu jam 12 tuh ya, Masya Allah. Masya Allah. Apalagi 12 tuh ya. Masya Allah. Ampun ya. Iya, karena banyak nih ya, nih dak. Ya Allah. Jadi TikTok itu iya. Maka memang kita harus berhitung-hitung lagi ya, dak. Itu sebabnya saya lebih suka baca buku daripada lebih suka baca buku di pad dengan buku daripada pakai HP. Di laptop saya ini, Bu, semua tafsir saya ada di sini, di tablet saya nih. Tapi kalau malam saya takut buka ini. Iya. Ini pustaka saya nih. Yuk, jadi mau dunia lama junian ya, dak. Ini rak buku saya nih. Ini rak buku saya, semua tafsir saya ada di sini. Misal saya nak buka tafsir Al-Munir, nah, ini jilid berapa? Ini sekian ratus halaman itu. Cuma begitu baik sekarang. Pantas koran itu mati gini tuh, yuk. Semua media cetak mati sekarang. Jadi semua tafsir cuma lah selesai, cuma rak buku. Jadi tidak payah lagi kita beli rak buku gini tuh. Cuma kalau baca ini, pakai ini, tiba-tiba masuk IG, masuk segala macam notifikasi. Sudahannya, aduh, baik sudahannya kan yang kepancing gitu. Allahu Akbar. Ya. Berikutnya, waktu malam itu adalah saat yang paling berkesan kalau kita, kesan ketika kita membaca Al-Quran itu sangat kuat. Innana dalam surat Al-Muzammil ayat 6 ini dikatakan innana syi'atal laili hiya asyaddu wat'a wa aqwamu qila. Sungguh bacaan di malam, bangun malam itu dan bangun di malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaannya lebih berkesan. Wa aqwamu qila, insyaallah. Jadi intinya yuk kita sekarang atur lagi malam-malam kita ini, Pak. Ya, malam-malam kita ini kita atur balik, setel ulang. Apa bahasa reinstall?
Ya, jangan lagi ya di riset. Jangan lagi kita ikut. Jadi kadang ada gunanya punya, maaf megang apa HP ini, ada orang yang HP-nya tidak sikok gitu kan. Memang ada gunanya gitu. Tapi ternyata di luar itu pas tidak berguna sibuk juga gitu dengan dia dibuatnya gitu. Habis juga waktu dibuatnya itu kan. Maka saya paling senang, maaf, penghafal Quran itu, Pak. Ya Allah, ketemu HP seminggu sekali. Tidak ada juga ketinggalan zaman rupanya dia. Tapi justru lebih tenang baca buku segala macam. Jadi hasil penelitian terbaru, Pak, saya baru dengar kemarin, ketika ada penelitian tentang IQ seluruh dunia, orang mana yang IQ-nya paling tinggi di seluruh dunia. Nomor 1 ternyata Cina, nomor 2 Iran. Kok bisa mereka? Karena di Cina, TikTok, Facebook segala macam, medsos itu diblokir, di Iran segala macam diblokir. Jadi anak-anak mudanya tidak sibuk ternyata dengan ya medsos, dengan cerita-cerita yang idak-idak gitu. Nah, Indonesia ini kan kita malah iya. Kita malah didorong kan, jadi ini tergantung kebijakan pemerintah juga sebetulnya jika ingin melindungi wabil khusus anak-anak muda kita itu ya. Iya. Kita yang tua masih dibuatnya pontang-panting, maksudnya masih kalah juga kan, apalagi dia. Iya, karena yang melarang punya kepentingan ya. Bisnisnya udah malam kontrol dia. Subhanallah, kena denda. Ganti kebijakan ya. Iya betul. Baik, Bapak Ibu sekalian, 9:30 lewat ya, izin kita cukupkan dulu. Tapi intinya malam ini adalah dua waktu yang istimewa ini, Bapak Ibu, ya. Ini namanya kita sedang tadabbur wal amal. Tengok sebuah ayat, apa amalnya gitu. Ya. Jadi tafsir paling baru dari Kementerian Agamanya Arab Saudi, judul tafsirnya itu Tadabbur wal Amal. Ya. Ya, ini surat Al-Fajr, yuk kita ambil apa pesan-pesan kebaikan yang ada diberitahukan kepada kita itu. Jadi waktu fajar itu ayo kita isi dengan salat, kita isi dengan berinfak, kita isi dengan Al-Quran dan juga zikir atau tasbih. Di waktu malam yuk kita riset lagi cara kita mengisinya. Alhamdulillah hari ini kita udah nonton TV, tidak laku lagi, alhamdulillah gitu. Tapi ya repotnya balik ke sini kan. Mudah-mudahan kita bisa mengatur juga ya, insyaallah. Sekali lagi pesan antara pagi dan malam itu waktu yang untuk kita mendekatkan diri taqarrub ilallah dengan cara-cara yang diajarkan seperti ini. Wabil khusus izin saya mengulang, ini hari ke-6, besok 7, 8 masih 3 hari lagi ya. Ayamul Ashr ini 10 hari awal bulan Zulhijjah ini yuk kita isi dengan sebanyak-banyaknya beramal soleh. Apa saja amal soleh kerjakan, berinfak karena dia lebih baik daripada jihad, salat sunnah lebih baik daripada berjihad, bersihkan masjid lebih baik daripada berjihad, menyenangkan istri, menyenangkan suami juga itu bagian dari kebaikan, lebih pahalanya juga insya Allah lebih besar. Demikian izin kami cukupkan sementara sampai di sini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.